Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'diman. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda. Kita berkumpul bersama dalam rangka kita akan melaksanakan cita-cita kita, harapan kita, tujuan kita, yaitu melaksanakan ibadah di tanah suci Haramain Mekah dan Madinah, untuk melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan perjalanan kita semua, langkah kita semua, mudah-mudahan selalu di dalam lindungan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diijabah doa-doanya, bisa pulang kembali dalam keadaan sehat walafiat, membawa umrah yang makbulah. Yang sekarang nganter tahun depan berangkat semuanya, ikut arisalah semuanya. Yang nggak punya duit gratis sampai bandara. Sampai bandara gratis. Kita bersyukur Bapak dan Ibu hari ini insya Allah akan meninggalkan tanah air menuju ke tanah suci, insya Allah. Karena akan meninggalkan tanah air menuju tanah suci, bersihkan hati kita. Kita kan ke tanah suci Mekah Madinah, maka syaratnya bersihkan hati kita, sucikan hati kita, agar di Mekah lancar, di Madinah lancar. Maka 3 hal yang saya kasih wejangan sebelum berangkat. Pertama, ikhlas. Ikhlas. Ikhlas sama ikhlas. Ninggalin anak ikhlas gak? Ninggalin istri ikhlas? Ada yang nggak? Yang ninggalin istri ada? Apa istrinya dibawa semua? Ninggal suami ikhlas? Ninggalin pekerjaan ikhlas? Ninggalin cucu ikhlas? Ninggalin duit yang di rumah ikhlas? Kuncinya ikhlas lillahi. Orang kalau ikhlas selalu nyaman hatinya. Maka nanti apapun yang terjadi di perjalanan, di pelaksanaan, hatinya lillahi. Lagi tawaf, kepencet, ikhlas. Keinjek kakinya, ikhlas. Kedesek-desek, ikhlas. Udah sampai di hotel, makannya enak, ikhlas. Kurang enak, ikhlas. Udah gitu aja. Orang kalau ikhlas itu nikmat bener. Dan kalau saya lihat ini, kelihatannya yang hadir ini yang mau umroh sekarang, kelihatannya ini orang soleh-solehah semuanya. Kelihatannya. Mudah-mudahan benerannya juga. Karena kalau orang soleh, orang solehah berangkat ke tanah suci, semua akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh
hatinya mohon ampun pada Allah masing-masing. Ingat perbuatan dosa yang pernah dilakukan, ingat perbuatan maksiat yang pernah dijalankan, ingat perbuatan mungkar yang pernah kita lakukan, ingat semua perbuatan buruk yang pernah kita jalankan. Bertobat kepada Allah sebelum kita tinggalkan tanah air menuju ke tanah suci. Ingat betapa banyak salah kita sama ayah dan ibu kita, sama orang tua kita. Kita salah sama suami, salah sama istri. Maafkan semua kesalahan orang lain yang pernah kita berbuat salah, yang mereka juga pernah berbuat salah kepada kita. Bayangkan Ka'bah, bayangkan Ka'bah, bayangkan Masjidil Haram, bayangkan Masjidil Haram, bayangkan Mekah. Yakin dalam hati bahwa kita akan meninggalkan tanah air, akan menuju ke Mekah Al-Mukarramah, kita akan menuju ke Ka'bah, kita akan menuju ke Hijr Ismail, dan di situ tempatnya para nabi bersujud. Kita akan sujud di sana. Bayangkan Ka'bah, bayangkan Masjidil Haram. Sementara lupakan keluarga kita yang ada di Indonesia dulu, karena kita akan menuju kepada Allah. Bayangkan Madinah, bayangkan Masjid Nabawi. Yakin dalam hati bahwa kita akan ke tanah suci, kita akan dimudahkan perjalanannya, akan dimudahkan ibadahnya, dan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita akan diampuni, amin. Doa-doa kita akan dikabul, amin. Insya Allah sehat walafiat, amin. Dan insya Allah barokah. Al-Fatihah. أزعج العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زد شرفا يا رب، زد شرفا يا رب، زد شرفا يا رب. يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وزد وعجم وعنئم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك لزين عبادك واشرف عبادك. أزعج العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زد شرفا يا رب، زد شرفا يا رب، زد شرفا يا رب. يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آت محمدا وابعثه مقاما محمودا الفتى والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita bersama. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة Come
sanggup malah. Buat bunyi anjing. Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi untuk bapak-bapaknya nggak ada yang dipakai pakaian kecuali dua helai, yaitu pakaian umrah. Udah? Ini saya udah nanya ke kesekian kalinya, sekali lagi untuk bapak-bapak, apakah udah nggak pakai celana lagi? Ini saya serius, makalahnya setiap umrah ada yang lupa pakai celana. Ngomong udah di Mekah udah gak ngaruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati birahmatika ya arhamar rahimin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
والنعمة وكمال الملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك. MUI-nya, MUI-nya Saudi dan MUI-nya Indonesia dan seluruh dunia bahwasanya kota Jeddah atau bandara Jeddah terutama itu bisa dipakai untuk mengambil mikot ya, untuk mengambil mikot. Kenapa harus mengambil mikot? Karena itu salah satu wajib daripada umrah ya. Kalau bapak ibu jamaah semuanya tidak melaksanakan niat tadi ketika waktu di mikot, berarti bapak ibu tidak melaksanakan umroh meskipun bapak ibu sudah pakai pakaian ihram ya. Tapi mau diingatkan kembali juga kepada jamaah semuanya untuk terutama bapak-bapaknya pakai kolor keneh itu ya. Hatinya mohon ampun pada Allah masing-masing. Ingat perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Ingat perbuatan maksiat yang pernah dijalankan. Ingat perbuatan mungkar yang pernah kita lakukan. Ingat semua perbuatan buruk yang pernah kita jalankan. Bertobat kepada Allah sebelum kita tinggalkan tanah air menuju ke tanah suci. Ingat betapa banyak salah kita sama ayah dan ibu kita, sama orang tua kita. Kita salah sama suami, salah sama istri. Maafkan semua kesalahan orang lain yang pernah kita berbuat salah, yang mereka juga pernah berbuat salah kepada kita. Bayangkan Ka'bah, bayangkan Ka'bah, bayangkan Masjidil Haram, bayangkan Masjidil Haram, bayangkan Mekah. Yakin dalam hati bahwa kita akan meninggalkan tanah air, akan menuju ke Mekah Al-Mukarramah, kita akan menuju ke Ka'bah, kita akan menuju ke Hijr Ismail, dan di situ tempatnya para nabi bersujud, kita akan sujud di sana. Bayangkan Ka'bah, bayangkan Masjidil Haram. Sementara lupakan keluarga kita yang ada di Indonesia dulu, karena kita akan menuju kepada Allah. Bayangkan Madinah, bayangkan Masjid Nabawi. Yakin dalam hati bahwa kita akan ke tanah suci, kita akan dimudahkan perjalanannya, akan dimudahkan ibadahnya, dan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita akan diampuni, amin. Doa-doa kita akan dikabul, amin. Insya Allah sehat walafiat, amin. Dan insya Allah barokah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Kemudian kalau ibu dari bis tadi ke lobi itu namanya lantai B3. B3 itu lobi. Ya tadi kalau naik lift dari kamar mau ke lobi yang di belakang situ ujung. Itu ya. Jangan yang di samping sini, jangan di sini. Karena jatahnya masing-masing. Tempat kita di ujung sana. Ini namanya lantai B1. B1. Kemudian nanti kamar itu ada di atas. Ya, itu alhamdulillah kita dapatnya agak tinggi. Ya, syukur aja ya. Pulang umroh lapar makan. Jadi ke kamar, setelah ke kamar, Bapak Ibu silakan buka pintunya, kemudian ambil wudhu, taruh tas yang gedenya, langsung ambil wudhu, kemudian bawa lagi, bawa tas paspor yang kecil. Sekarang jam 8:05, saya tunggu jam 9. Cukup nggak? Cukup ya. Nggak usah mandi, nggak usah tidur, nggak usah apa-apa. Yang penting masuk ke kamar, saya tunggu jam 9. Yang baru datang langsung makan. Langsung makan jam 10 bisa. Saya tunggu jam 9 sudah di lantai lobi di B3. Sekarang jam 8 lewat 5. Sekarang jam 8 lewat 5. Ada waktu 55 menit untuk siap-siap. Koper nanti begitu Bapak Ibu selesai umroh, insya Allah udah di depan kamar masing-masing. Kita akan ngatur kopernya. Oke? Oke. Sekarang saya mau bagiin kunci. Mana tadi? 10 nomor 10 ya. Nomor 9 ada 9 kosongan. Ini kita 9. Ibadahnya tawaf 7 kali. Kemudian setelah itu sholat di belakang makam Ibrahim, mudah-mudahan sa'i. Nanti kalau zuhurnya nyambung, kalau yang batal nanti akan diarahkan sama beliau-beliau. Ya, kalau batal ngomong. Ingat, jangan sampai batal nggak ngomong. Apalagi tawaf, colek aja nih satokannya. Gitu. Kemudian setelah sholat zuhur berjamaah pulang. Ya, pulangnya harus bareng. Itu wajib. Untuk pertama kali pulangnya bareng, berangkatnya bareng. Karena pertama. Nanti setelah itu mau pulang masing-masing sholat maghrib, besok mau pulang masing-masing juga boleh. Tapi yang pertama harus bareng. Oke, setelah nyampe hotel makan di lantai 1. Kemudian جلوس يا بابا جلن يلا يا شيخ يلا يا حجي اطلع قدام يلا ماما ادري هذه منها على العزيزية يا عزيزي
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus tapi video nanti ke ayah. Alas. Nah. Jalannya bareng ya. Nanti jangan lupa like, subscribe ya channelnya ya. Kayak Sama-sama bikin artis nih. Mana gambar? Ini mau jalan kemana kita ini? jalan kita. Jalan-jalan. Mana belum ini? Cara jadi perampok. Udah nyarap. Apa yang disarap? Baik, kita sekarang akan menuju ke Jabal Rahmah dan insya Allah nanti pulangannya sekalian langsung melaksanakan umroh yang kedua. Umroh yang kedua ini sunnah. Satu. Umroh yang kedua ini sunnah. Kemarin ada yang katanya mau beberapa orang yang diumrohkan dari saudaranya nanti segera merapat ke saya ya, karena saya harus tahu namanya siapa. Kan ini misalnya untuk saudara, misalnya untuk orang tua atau untuk ayah atau untuk nenek yang sekarang ini, nanti niatnya misah. Bapak dan ibu nanti bisa jadi ada yang saya mau untuk saya sendiri, boleh. Yang untuk sendiri biar untuk menyempurnakan pribadinya boleh. Kalau untuk yang saudara juga, atau untuk orang tua atau untuk kakek juga boleh. Anjuran saya mendingan untuk orang lain aja, untuk orang tua ya, untuk kakek, untuk nenek atau orang-orang tercinta kita, silakan untuk suami, untuk istri gitu kan. Jadi kita juga dapat pahala, yang dibadakan dapat pahala. Dan karena cuman bisanya 2 orang saja, kalau misalnya ada beberapa orang yang ingin kita badakan, segera lapor ke saya. Terima kasih. Baik, kita doa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Tawakkaltu. Alallahi. La haula. Wala quwwata. Illa billahil. Aliyyil azim. Bismillahi. Majriha. Wa mursaha. Inna rabbi. Ya ghafurur rahim. Wa ma qadarullaha. Haqqa qadrihi. Wal ardu. Jami'an. Abdatuhu. Yawmal qiyamati. Birahmatika. Ya arhamar rahimin. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
nas'aluka Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak yang punya perasaan nggak kuat saya bikin kayak kemarin itu tawaf sa'i ya sampai tahalul. Saya nggak kuat, ngomong sama saya, karena kalau nggak kuat nanti saya pisahkan duduknya, nggak boleh bareng-bareng ketika niat. Kalau bapak dan ibu udah mengatakan niat dan datang ke Mekah gak mau untuk tawaf, maka bapak dan ibu wajib bayar dam. Paham? Jadi kalau enggak akan ikut umroh, jangan sekali-kali nawaitul umroh, nggak boleh ngomong begitu, diem. Paham? Oke, baik. Kemudian yang sudah nanti mengatakan niat, yang nawaitul umroh itu saya bimbing nanti. Kemudian begitu sampai ke Mekah, gua malas, Pak Tatang kayaknya meleng nih, mau pulang gua ke hotel, itu kena dam. Kemudian yang nggak niat, begitu sampai di Mekah ngelihat orang-orang, kok orang-orang pada tawaf, udah pada nenek-nenek, gua gengsi dong kalau begitu. Ibu ikut tawaf sama saya, itu juga sama kena dam. Nggak bayar dam, gua damprat. Paham? Sekali lagi, ibu, bapak, sekarang mudah-mudahan pada sehat semuanya, kuat semuanya. Tolong nanti ketika saya suruh baca niat semuanya. Bisa? Setelahnya niat sampai ke Mekah harus ikut program yang kayak kemarin, ikut tawaf, ikut sa'i sampai tahalul. Paham tum? Baik. Kemudian kalau merasa badan kita nggak kuat, capek dan yang lainnya, jangan niat. Sampai di Mekah jangan ngikut, pulang baik. Ke mana? Ke hotel. Kalau nanti ngikut sampai tawaf juga sama kena dam. Paham ya? Baik, itu yang tolong untuk diingat. Sama muharamatul ihramnya seperti yang kemarin, nanti akan saya sampaikan pelan-pelan. Sekarang akan diinformasikan dulu kepada Ustadz Opo. Silakan. Temuin cucu saya aja ya. Halo juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, kami dari pihak travel insya Allah akan mengajak terlebih dahulu kepada Bapak Ibu untuk apa? Untuk jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Yaitu jalan-jalan mengelilingi sekitaran yang ada di Makkah Al-Mukarramah ya, yaitu sejarah-sejarah yang pernah terjadi pada waktu Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul yang
akhir ya. Jadi penutup para anbiya dan rasul itu Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita akan mengunjungi beberapa tempat yang berada di wilayah kota suci Makkah Al-Mukarramah. Di antaranya insya Allah yang akan kita kunjungi yaitu yang pertama kali kita akan mengunjungi ke Jabal Tur ya. Tahu Jabal Tur, Bu? Bu? Tahu namanya doang kan? Tahu namanya doang. Iya. Yang benar. Iya. Oh gitu. Terus berapa kali kan dia? Kaki. Jangan kali-kali. Jadi sekali-kali, sampai 5 kali. Baru 5 kali ya. Alhamdulillah ya. Nah, selain daripada itu juga ya, kita akan mengunjungi ke tempat di mana jamaah haji dari seluruh dunia akan berwukuf, yaitu di Padang Arafah ya. Di Padang Arafah kita nanti insya Allah akan melihat yang pertama yaitu kita akan melihat Masjid Namirah ya. Setelah itu kita akan melihat juga atau mengunjungi juga yaitu Jabal Rahmah ya, yang konon katanya dipercaya sebagai tempat bertemunya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa ya. Dan insya Allah setelah itu juga kita akan mengunjungi di mana nanti kita akan melewati saja setelah kita dari Jabal Sur turun, setelah itu baru ke Jabal Rahmah kita turun juga. Nah setelah itu baru kita melanjutkan Musdalifah, kita sambil melewatinya saja. Nah di sana Musdalifah nanti insya Allah kita akan melihat Masjid Masy'aril Haram ya, Masjid Masy'aril Haram. Setelah itu Wadi Muhassir ya, Wadi Muhassir. Setelah itu baru kita ke tempat atau tenda-tenda bagi orang yang bermabit atau bermalam di Mina nanti pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Hijriah Araya. Iya teh, aduh pada ada ini manusianya ada. Ya. Krik. Lagi meresapin suara Ustaz. Jadi kirain mah mati benar suaranya karena mercunya. Masya Allah ya. Ternyata kita menghayati ya, menghayati sambil memejamkan mata. Ternyata mimpi ada di kantor, di pasar, di mall. Ya lagi ngebaso, padahal lagi mimpi di sininya ya. Padahal yang di depan lagi koar-koar nih, mau demo. Enggak didengerin Ustaz, tenang aja Ustaz. Enggak, takutnya Pak sendirian aja ngomong mana tiru. Takut dah. Balik kan kusuk dah. Enggak ada yang nemenin dah, takut jadinya. Ya. Saking kusuknya enggak. Dan setelah itu kita akan mengunjungi juga sambil melewati ya ke tempat di mana nanti kita akan melihat bagaimana lokasi atau situasinya yang pernah terjadi Nabi Ibrahim disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya lewat mimpinya beliau ya. Nah, setelah itu kita akan mengunjungi juga atau melihat yaitu tempat Jamarat. Tahu Jamarat Ibu Bapak? Belum. Baru dengar. Jamarat itu tempat ngelempar ya Bu ya. Ngelempar kan curi. Curi kudu dilempar, terus diasingkeun, kabetkeun, dikebot tadinya ya. Apa itu dikebot? Dikebot naon dikebot? Kira-kira seperti itulah ya. Dan insya Allah setelah kita dari Mina, kita akan melanjutkan perjalanan yaitu menuju peribadatan inti yang kedua, yaitu umroh yang kedua dari program Travel Ar-Risalah ya. Dan insya Allah juga setelah dari Ji'ronah kita akan langsung menuju hotel, tapi akan melewati beberapa tempat juga, diantaranya yaitu Jabal Nur ya, Jabal Nur. Setelah itu kita akan mengunjungi Ma'la ya, pekuburan Ma'la. Setelah itu ada Masjid Jin, Masjid Syajarah dan Masjid Fattah. Dan setelah itu baru kita menuju hotel yang telah kita singgahi semalam kemarin ya. Nah, Bapak Ibu jamaah semuanya, insya Allah kita sebentar lagi akan sampai di Jabal Sur ya. Tapi ingat di sini nanti kita lanjutkan untuk ininya ya.
ceritanya ini kan lagi turun, belum dipoto nih kameramennya. Dia lagi video itu. Kita sampai di Jabal Sur. Wah, lu. Wah. Ini Jabal Sur. Bisa yang aku belum datang tahu. Jabal Sur. Di Siwan. Ini kan jagonya. Iya. Ini masih videoin ya. Alhamdulillah sampai di Jabal Sur. Insya Allah mudah-mudahan pada sehat semuanya. Bentar lagi kita akan menuju ke Jabal Rahmah. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Sehat badannya, anaknya tambah, cucunya tambah. Amin ya Rabbal Alamin. Tolong kita agak lebih gesit, lebih pagi ya. Agar ngapain tidur mulu di hotel. Saya ajak nanti ke museum. Nah, kalau terlalu siang nanti ke sononya ke Madinah sampainya terlalu malam. Kalau terlalu malam nanti lelah, nggak sempat ibadah. Jadi agak pagi, biarin aja waktu tidur di hotel, kita tidurnya di mobil aja. Saya ajak jalan-jalan ke apa namanya tadi? Ke museum apa namanya? Itu merupakan di antaranya salah satunya itu Jabal Rahmah ya, dan di sini setelah Nabi Adam terpisah dengan Bunda Hawa selama beratus-ratus tahun, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 350, itu Allah alam mana yang paling benar. Di sana tidak ada dalil yang menunjukkan yang sangat kuat, tapi mereka juga hanya memakai kitab atau dikira-kira menurutkan para ahli sejarawan ya. Bukan Opa yang bilang, Opa mah hanya menyampaikan daripada orang-orang yang ahli di bidangnya kan. Nah, setelah terpisah selama beratus-ratus tahun, maka Allah mengumpulkannya kembali Bunda Hawa dan Nabi Adam alaihissalam di tempat ini ya. Nah, maka bersemilah kembali cintanya Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa ya. Bapak Ibu ya, diinformasikan kepada jamaah semuanya ya, diingatkan kembali ya bahwasanya Bapak Ibu barangkali ada yang mau ke atas ke sana, Bapak Ibu monggo silahkan ya, tapi ya untuk maksain ya, jangan maksain. Mengingat kita nanti insya Allah kalau yang mau umrohan gitu kan takutnya oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Program kedua di tanah Mekah, alhamdulillah dari jamaah risalah sebagian sudah terkumpul untuk melaksanakan umroh yang kedua, insya Allah nanti dari Ji'rana. Sementara sekarang jamaah diajak jalan-jalan dulu, berwisata rohani untuk mencari jejak daripada napak tilas daripada Rasulullah SAW, yaitu diabadikannya Ibunda Hawa sama Nabiullah Adam alaihissalam ketika bertemu setelahnya terpisah dari sorga.
Insya Allah mudah-mudahan dengan jamaah dibawanya napak tilas ke tempat ini, yaitu tempat yang sangat berziarah, insya Allah rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Amin. Anak-anaknya soleh-soleha. Amin. Insya Allah keturunannya semuanya bisa untuk bersilaturahmi ke tempat ini. Amin. Insya Allah bisa beribadah di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah jamaahnya sehat, sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, Ibu. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Makan dulu. Semuanya ya. Allah kita sekarang akan menuju corona. Di mana tempat kita untuk kenapa nikmati? Satu. Baik. Baik, talbiyah dulu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Arafah dari semenjak tadi kalau yang kita lihat ini ya, dan mana Masjid Namirah ada di sebelah sana. Masjid Namirah itu hampir terbagi dua wilayah. Kenapa terbagi dua wilayah? Karena ada salah satu sisi daripada Masjid Namirah tersebut itu di luar daripada Arafah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau hajian ya, mudah-mudahan semuanya ada nasibnya ya. Mudah-mudahan nasibnya bisa dipanggil melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan hajian. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau ke Masjid Namirah itu harus berhati-hati kalau misalkan waktunya sudah waktu zuhur tiba ya, sudah waktu zuhur tiba sampai maghrib itu Ibu Bapak harus hati-hati mana Arafah, mana yang bukan Arafah ya. Harus diingat ininya ada pelang-pelangnya di sini. Bisa kita lihat di sebelah kiri itu ya. Sebelah kiri Ibu Bapak itu masih pelang Arafah, kalau di sini bukan Arafah, bukan wilayah Arafah. Nah di situ kalau Bapak Ibu wukufnya sancret aja di luar daripada Arafah, apa itu sancret Bu? Sekitar sancret lah pokoknya, di luar daripada Arafah aja Ibu berdiam diri atau berwukuf di sana di luar Arafah, itu Bapak Ibu berarti batal wukufnya ya. Batal wukufnya harus Dzul Hulaifah yang berada di masjid yang berada di Madinah ya, yang berada di mana itu Masjid Dzul Hulaifah, atau bisa disebut juga dengan apa namanya, ngaranna Bir Ali ya. Nah Bapak Ibu bisa kita lihat dulu sebelah kanan. Ini ada sebuah dinding tembok ya, bisa lihat sebelah kanan. Lain kiri deh ya mak, pas ya. Akid nih sebelah kanan ini ada sebuah tembok panjang. Tembok apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apakah udah pada tidur ya? Kenapa dinamakan dengan tembok Zubaidah? Karena itu merupakan wakaf yang luar biasa, yang sangat agung dari seorang wanita, yaitu bernama Zubaidah. Siapa sih Zubaidah? Yaitu Zubaidah itu istrinya khalifah dari kekaisaran atau kekhalifahan Bani Abbasiyah, yaitu siapa namanya, Harun al-Rashid, yang terkenal dengan bijaksananya. Oke, baik Bapak Ibu jamaah semuanya, mohon maaf ya, kita diindikan dulu, diinformasikan kepada jamaah semuanya. Insya Allah kita setelah ini akan sampai sebentar lagi menuju Musdalifah. Jadi dihimbau kepada jamaah semuanya, terutama bapak-bapaknya ya, terutama bapak-bapaknya, bagi yang mau umrohan bisa ganti ihramnya di sini ya. Ya. Siap? Sepakat bapak-bapak? Ibu-ibunya juga sepakat di sini?